serangan balik dari oligarki yang disasar oleh mantan Jampitsus. Keterkaitannya apa? Kan dia harus terkait dengan penyelenggara negara. Dengan secara fisik aja untuk buktikan itu paling gampang. Sini kamu. Ini brankas ada 15 atau 14. Please, you buka. Tapi itu juga patut dipertanyakan, apa iya betul yang bersangkutan adalah anak kesayangan presiden? Kata Hotman Paris. Pak Susno, saya kembali ke Anda. Anda sudah sebut bahwa kemudian kita percaya pada Korps Adiaksa, Iya. tentu ya. Iya, Tapi di harus. sisi lain kan ada syarat konflik kepentingan di sana. Bisa jadi bahwa yang tadinya bawahan, dia harus kemudian memeriksa superiornya. Iya, Atau betul. mantan atasannya dan seterusnya. Ya. Belum lagi kita bertanya-tanya apa iya dengan temuan yang tadi disebutkan ada emas 74 kilogram, kemudian juga ada uang ratusan miliar rupiah, dan seterusnya tindak pidana pencucian uang. Bisa jadi melibatkan juga oknum-oknum lain juga gitu. Lah makanya saya katakan jangan dibiarkan Pak Jaksa Agung dan pejabat-pejabat Kejaksaan Agung itu tersandra. Makanya siapa supaya tidak tersandra? Harus KPK berbuat. Kalau KPK itu sudah ada pirantinya, undang-undang. Perintah undang-undang lebih tinggi daripada perintah presiden. Dia proaktif. Dia selamatkan Pak Jaksa Agung dari beban moral dia. Dan juga ini untuk menepis prasangka yang beredar di publik. Oke. Kenapa? Yang beredar di publik itu seolah-olah ada suatu kekuatan yang memerintahkan pergeseran perkara ini dari Kortas kepada kejaksaan. Kan itu yang beredar. Betul. Tapi kalau misalnya langsung geser yang benar, digeser ke limpahkan atau dilimpahkan bisa atau ditarik Oke. bisa oleh KPK, ini udah Oke. selamat semua kita. Baik. Ya. Dugaan bahwa ini ada pemaksaan untuk dialihkan itu hilang, tidak akan ada isu-isu politik bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang nyuruh ngalihkan. Kemudian tidak akan juga akan ada dugaan bahwa ini akan jeruk makan jeruk atau ini akan ini. Udah Betul. enak Oke. gitu. Nah, ada juga narasi nih, Pak Yan, bahwa yang disebutkan terjadi hari ini adalah serangan balik dari oligarki yang disasar oleh mantan Jampitsus. Ya, sebenarnya tidak juga. Kan harus kembali kepada diri kita masing-masing. Jaga diri, jaga institusi. Ketika kita melaksanakan penanganan perkara itu, tidak main-main atau tidak mengambilkan manfaat, maka tidak ada celah untuk mereka. Nah, ini karena mungkin, ini kan kalau dilihat bukan kasus 2024 ke 2026 dong. Perkara ini adalah perkara-perkara 2020 ketika dia dilantik sampai 2024. Nah, artinya tabungan-tabungan permasalahan yang tempo dulu. Kan udah ada putusan, eksekusi, kan kita masih dengar lah. Kok barang bukti yang bernilai misalnya 10 triliun hanya dilelang dengan harga 1. Ini kan suatu keadaan-keadaan yang menimbulkan tanda tanya besar. Kemudian oleh pemenangnya siapa? Itu tidak bisa kita tutup-tutupi. Masyarakat sekarang begitu jeli mengikuti perkembangan ini. Nah, karena itu inilah momentumnya, beban kepada Kuntadi sebagai Jampitsus baru, mantan anak buah langsungnya yang juga menangani perkara itu. Bagaimana dia mampu bersikap profesional. Nah, kalau masih ada kurang kepercayaan masyarakat terhadap penanganan kasus ini, ya tadi salah satu solusinya supervisi. Nah, ketika supervisi, kok ini udah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, akhirnya perkara dia akan take over. Karena itu kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Itu alasan bisa diterima nggak? Yang disebut bahwa ini adalah ada pemiliknya untuk pembangunan dermaga, bukan milik yang bersangkutan. Ya. Lah, kalau itu terjadi, Don Rito bisa marah dong. Itu kan Idon kan sekarang yang jadi tersangkanya, yang katakanlah. Ya kan disebut itu bahkan rumah juga kan disewakan. Iya, sekian artinya lama dan seterusnya. kalau itu yang terjadi, nanti nalar publiknya terganggu lagi. Apa iya ada trust publik atau trust pengusaha yang akan memberikan kuasa seperti sebanyak itu kepada seorang Idon misalnya seperti itu. Ini kan menjadi juga
jangan kita makin memperpanjang dagelan hukumnya ini. Ini harus segera diputuskan agar ini bisa berjalan sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku. Jangan lagi konspirasi-konspirasi itu. Iya, karena tetap juga kita akan membahas ke arah sana, Pak Susno, karena publik juga kan punya common sense, punya nalar juga. Iya, kalau Febri gugat pra peradilan, diputuskan bebas, misalnya seperti itu, dikabulkan. Lalu Don ini keterkaitannya apa? Kan dia harus terkait dengan penyelenggara negara. Berarti kan harus ada lagi figur-figur baru yang akan ditampilkan. Ini kan malah selesai. Harus ada di kambing hitam kan? Nah, ya begitulah kurang Untuk lebih. mengkambing hitam kan tidak gampang. Iya. Apalagi ini terkait dengan pidana korupsi di atas terbuka. korupsi, kemudian terkait juga dengan pencucian uang. Iya. Jadi statement daripada Pak FA yang mengatakan bahwa itu ada pemiliknya. Ini bagi penyidik kejaksaan dan penyidik Kortas Tipikor, statement itu sangat bagus. Siapa pemiliknya? Ya. Oh, si DR, Don Rito. Betul. Oke, Don Rito dengan secara fisik aja untuk buktikan itu paling gampang. Sini kamu. Ini brankas ada 15 atau 14. Please, you buka. Dikunci dulu. Kalau dia membuka kunci brankas saja nggak bisa, kan duit dia kan. Pasti yang nyimpan dia kan, yang masukkan itu kan. Oh, bukan saya yang masukkan situ, pembantu saya. Oke, pembantumu mana? Bukalah brankas ini. Nggak bisa dia buka. Masa yang punya duit memasukkan dalam brankas nggak hafal kunci brankas? Polri kan sudah mengundang dari Bank Sentral Amerika dan FBI kan, serta Pegadaian untuk memastikan keaslian dari emas itu. Ya, kemudian sudah mengundang juga otoritas dari Singapura untuk mengetahui dolar. Karena dolar itu ada yang masih tersusun bagus, yang lengkap dengan nomor siri yang plastik. Di Bank Sentral Amerika tahu itu ngalirnya kemana, negara mana yang seri sekian. Oh, masuk Indonesia. Di Indonesia kemana jatuhnya? Oh, lewat Bank Sentral Indonesia karena Indonesia ngutang di luar negeri gitu kan. Utangan gitu. Oh tidak, ini masuknya ke terkait dengan money changer. Money changer mana? Itu terlacak. Dari money changer ini siapa yang menukar dalam sejumlah banyak ini? Karena ini tanggung jawab Anda, nomor siri ini ada di Anda pengeluarannya. Oh, bukan DR ternyata. Jadi dari situ aja bisa ketahuan. Itu PPATK. Saya 4 tahun di PPATK. Jadi artinya kalau tidak makin bohong, ada orang lain makin jadi bohong, makin susah. Tapi syukur-syukur kalau benar. Kita harap benar ya. Jadi paling tidak FA ini tahu itu bukan milik dia, ada milik orang lain atau milik dia hanya sebagian, berarti dia kena juga kan. Tapi gembong yang lebih besar kita ungkap. Paling tidak ada kekuatan di luar yang punya duit ini. Nah, kekuatan di luar ini kalau nitip kepada FA, ini berarti duit hitam. Kalau duit jelas untuk proyek, tidak pernah duit untuk proyek itu disimpan di lemari. Pasti disimpan di bank. Kenapa? Karena bayar proyek itu tidak mungkin sekali bayar jadi kan. Disimpan di bank supaya ada bunganya. Oh, jadi sekian persen, tahap ini bayar sekian, bayar sekian. Mana ada bayar proyek itu dengan uang cash? Seperti Pak Yan katakan, makin banyak kebohongan, makin gelembung dia. Itu teori intelijen itu. Nah, mengenai teori intelijen juga Pak, sejauh mana Pak Yan mengenal Pak Febri ini? Ya. Apakah pernah beririsan dalam tugas penyidikan dan penuntutan? Keduanya. Jadi keduanya dia punya istri juga jaksa. Kebetulan anak buah saya di Penkum, jadi salah satu kasubdit. Jadi artinya ini keluarga besar Adiaksa lah. Artinya makanya saya katakan keluarga besar Adiaksa ini berduka. Baik adik iparnya atau kakak iparnya, kemudian mertuanya juga jaksa ini semua. Ini keluarga besar Adiaksa. Jadi serangan ini bukan hanya serangan pribadi, ini serangan kepada keluarga besar Adiaksa. Nah, inilah yang saya katakan kalau ditanya kenalnya, memang karena kita berkomunikasi waktu saya jadi Jamintel, dia Kajati NTT. Nah, kemudian juga jadi karena keluarga jadi kita kunjungan kerja dan lain sebagainya. Yang kita lihat sekarang, kenapa Febri yang ditunjuk pertama direktur penyidikan dulu sebelum itu, ini tidak lain adalah satu trust.
Jadi ketika kita misalnya kita menjadi jaksa agung, maka kita akan memilih orang-orang yang kita percaya untuk melaksanakan tugas itu, tugas-tugas tertentu. Jadi kalau bukan yang tertentu mungkin sudah rapat staf lah. Tetapi kalau untuk memilih orang-orang yang khusus ini, seperti tadi, yang strategis itu adalah hati. Nah ini yang kita katakan tadi, ini yang harus kita putus, yang namanya Jambi Connection. Inilah momentumnya yang kita berikan kepada Kun tadi, harus memutus mata rantai itu. Itu tidak baik untuk kayaknya di mana-mana ada deh itu. Nah, misalnya Palembang Connection, iya, kemudian Jambi Connection, Sunda Empire itu sudah tidak zamannya sudah lagi. tidak zamannya lagi. Ini negara republik. Harusnya profesional yang diangkat. Model-model begitu bukannya sebatas narasi aja, tapi memang benar adanya dalam tubuh institusi penegak bagi hukum. orang yang masih Artinya, picik pemikirannya. Di sub institusi kan pasti sudah kalau gitu kita mau ini, kita harus menjadi rombongan di sini. Ini kompetisi yang sebenarnya tidak sehat buat institusi. Nah, mengenai kompetisi, betul tidak bahwa ini sebetulnya perebutan suksesi orang nomor 1 di Korps Adiaksa? Ya, semua bisa melihat seperti itu. Jadi artinya saya tidak mengatakan tidak, tetapi yang terjadi sekarang salah satu kandidat yang katakanlah anak kesayangan presiden sudah selesai. Nah ini tapi itu juga patut dipertanyakan, apa iya betul yang bersangkutan adalah anak kesayangan presiden? Kata Hotman Paris. Terlepas dari jadi anak itu, kesayangan apa tidak, ini harus selesai. Yang jelas dia ini kan salah satu ya, bukan satu-satunya calon yang akan menduduki. Karena sudah jaksa agung muda ini sudah setahap lagi. Nah, kenapa? Di antara jam-jam banyak ini, semua jam ini ada calon. Kemudian nama dia paling sering disebut karena dia terlibat di dalam Satgas PKH. Pengembalian kerugian negara. Pengembalian kerugian negara kan yang paling sering foto dia. Ya. Ada uang sekian triliun segala macam. Pastinya citra di depan publik yang kita nggak tahu persis di dalamnya. Oh, ini calon jaksa agung. Apalagi jaksa agungnya sudah masuki tahun ke-7 ya. Tahun ke-7. Nah, ini akan ganti nih. Karena pergantian jaksa agung itu beda dengan Kapolri. Kalau Kapolri nunggu dia pensiun gitu. Kalau jaksa agung anytime karena jaksa bisa agung angkat ini dan diberhentikan oleh presiden. Hanya begitu institusi. Bisa saja pejabat kejaksaan yang sudah pensiun diangkat lagi bisa. Tergantung kebutuhan presiden. Tapi ingat loh, Pak Febri juga menyebutkan bahwa ada kesaksian Pak Sony yang menyebutkan 40-an nama. Iya, harusnya kalau kita itu. Kepastian hukum tidak bagus, ekonomi kita hancur. Pasti. Semua tujuan kita itu kan muaranya supaya ekonomi bagus, kesejahteraan tercapai. Tadi Pak Susno udah bicara mengenai pengembalian kerugian negara. Saya mau tahu, akan seperti apa image-nya kepada Satgas PKH ke depan? Ya, kita berbaik sangka lah bahwa ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan di Satgas PKH. Tapi sulit juga untuk menepikan skeptis publik mengenai hal ini. Dan tugas dan fungsi itu akan tetap terjadi. Sawit, tambang akan tetap ditindak dan seterusnya. Ya, dengan kejadian ini orang sudah mulai, saya kan di luar ya, karena tidak polisi lagi ya. Banyak cerita-cerita tentang ini. Orang sudah mulai mengalihkan, kan pinternya netizen nih. Oh, yang sudah disita 3 juta hektar. 1 hektar itu didenda 25 juta. Kalau saya. Kali taruhlah dia melanggar ini, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Berapa triliun duit yang dikumpul. Kan gitu kan? Karena tidak ada satu orang pun yang diajukan ke pengadilan. Berarti mereka ini bayar denda administratif semua. Kalau denda administratif semua, maka duit harus terkumpul itu harus sekian ratus bahkan sampai sekian ribu triliun. Mana duitnya? Satu. Yang kedua, sawit ini berbuah. Sebulan 2 kali panen. 2 kali panen. Kalau 3 juta, nggak usah 3 juta lah. Kalau 2 juta hektar. 2 juta hektar disita, berarti buah sawit itu kali 2, 4 juta ton sebulan. Berapa triliun per bulan? Baru dari sini. Nah, jadi wajar publik berprasangka jangan-jangan ini ya. Ini bukan saya ya, tapi yang beredar di publik itu. Nah, ini kesempatan untuk Satgas PKH ini yang dibawa Agrinas kalau sudah disita. Agrinas harus ada orang yang mengetahui dunia persawitan. Jangan sampai nanti merasa sudah banyak nyita tapi ternyata tidak optimal. Lah kalau kita misalnya yang dipotong ini 35 triliun ini dibandingkan dengan ini tidak ada apa-apanya. Denda administratif
pasti segini. Mana? Kalau terkumpul semua, Pak Prabowo nggak usah pusing-pusing bahwa APBN ini semester pertama tekor 300 triliun. Nggak pusing-pusing. Sudah Dan MBG bisa cukup. jalan terus itu. MBG jalan, Koperasi Merah Putih. Ini kan yang terbentuk itu. Rivalitas ketika mengawal program Koperasi Desa Merah Putih. Ini kan dua-dua program unggulan. Program strategis nasional sama MBG. Nah kalau ini ternyata implementasinya mendapatkan gangguan, nah kan ini terus terang para penegak hukum tuh merasa berkewajiban mengamankan. Iya. Nah ini kan jadi ramenya gara-gara itu. Kenapa ini disidik? Kenapa ini yang tidak disidik? Kan adalah sedikit banyaknya membuat gangguan-gangguan. Terlebih Febri menerbitkan anjuran untuk melakukan pool data kepada MBG yang dikelola oleh Polda, Polres. Emangnya gesekan kita inilah itu kan di Jawa Tengah terbuka. Jangan hadirkan Pak kalau ada panggilan. Ini kan di bawah, terus apa perintah dari atas? Mereka melihat Jadi, itu analisa intelijen itu benar. Jadi dia yang sedang kena masalah ingin mengalihkan isu, wah ini MBG. Seolah-olah ini dibuat bahwa persaingan antara dua institusi. Sama sekali ini bukan persaingan institusi. Jadi dari kejaksaan ini bukan institusi, ini oknum. Dan oknum ini bisa terjadi di mana saja. Tapi ingat loh, Pak Febri juga menyebutkan bahwa ada kesaksian Pak Soni yang menyebutkan 40-an nama-nama. Ya, betul. Ya, bagus kalau Pak Febri bisa nyebut nama itu. Dan kejaksaan yang nangani ini harus ungkap. Iya. Kalau kejaksaan tidak ungkap, yang ini nama 40 yang disebut berarti ini barter kasus. Iya. Karena begitu disebutkan 40 ini silakan. Supaya tidak ada dugaan barter kasus harus diungkap. Supaya tidak ada dugaan kriminalisasi ini juga harus dibersihkan. Ya. Kasihan nama-nama yang sudah disebut. Kayak itu Bu Nani langsung mundur sakit jantung. Ya, sakit jantung. Nah, ini kan juga kasihan gitu artinya. Kalau baru disebut-sebut saja sudah berdebar dia. Apakah karena dia bersalah? Apakah karena dia merasa difitnah? Harus diklarifikasi. Siapa yang klarifikasi? Kejaksaan. Periksa semua ini. Ya. Oke, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul terlibat Bersih atau terlibat. Luar biasa. Ini pertanyaan terakhir saya nih ke Pak Yan nih. Pak Yan, apa dampak dari kasus yang berkepanjangan seperti ini terhadap marwah Korps Adiaksa? Ya, yang pasti kita harus melihat bahwa ini terjadi penurunan trust publik terhadap kejaksaan. Itu yang pasti. Nah, yang kedua, tindakan-tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan seharusnya tidak mencederai rasa keadilan. Jadi bagaimana kita harus mengawal itu. Karena itu seperti tadi contoh ada program mafia Satgas untuk hutan, Satgas untuk sawit, untuk tambang. Ini juga tidak boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi. Jadi harus kita lihat. Misalnya yang terjadi tahun 97 katakanlah mereka punya HGU di tahun berjalan beroperasi dengan baik. Pak Susno juga tahu. Tiba-tiba di tahun 2025 menjadi tidak pidana. Nah ini kan menjadi loh. Kalau saya bekerja, apakah keputusan Presiden Soeharto, Presiden Megawati, Presiden SBY, Jokowi, kenapa di masalah sudah ada due diligence? Sudah ada due diligence dianggap menjadi persoalan. Kan ini fakta ini. Ini fakta. Ini benar. Ya kebetulan kan sekarang saya menjadi advokat yang dihadapkan dengan kejaksaan. Saya katakan saya membentuk asosiasi advokat akuntan forensik Indonesia. Bagaimana kerugian keuangan negara itu dianggap ya yang sudah disetorkan itulah kerugian keuangan negara. Lah ini kan terbalik, tak bola-balik lagi. Seharusnya bukan itu yang dilihat bagaimana kerugian keuangan negara. Jadi kita harus menunjukkan bahwa metodologi ini pun termasuk BPKP. Kerugian negara itu jadi kerugian negara. Nah, padahal kita harus melihat misalnya di salah satu disebut total loss. Barangnya ada, sudah digunakan, kemudian dianggap total loss. Ini kan juga tidak lazim. Seharusnya secara akuntan forensik itu ada penggunaannya, itu ada nilainya. Nah ini kesempatan berbenah. Kesempatan yang berbenah. Cara kerja di bawah Jampitsus baru harus segera menyelesaikan metodologi, jangan lagi dengan asumsi. Kerugian negara ini harus nyata. GCG, Good Corporate Governance, akuntabel.
Sudah ada due diligence, sudah dia hanya take over sebagai perusahaan kedua, tiba-tiba di tahun 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun kemudian dia menjadi masalah. Nah, kalau disebut ini adalah semacam ya penindakan aja. Kalau saya balik lagi ke politik ya, disebutkan adalah ini oleh oligarki yang berleha-leha di masa rezim sebelumnya. Ya, kan ini kita harus uji secara transparan. Karena walaupun bagaimana sistem penegakan hukum itu harus both side. Nah, ini tiba-tiba sekarang semua pengusaha di Republik ini adalah penjahat, menjadi kriminal. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Akhirnya juga merasa ada nuansa ke arah sana. Loh, kan sekarang kita sudah lihat bagaimana yang bisa bayar denda, yang lain ya sudah langsung terbang atau memindahkan industrinya, karena ini tidak bagus untuk seharusnya proses penegakan hukum itu memberikan edukasi. Kita yang lupa adalah pencegahan. Itu yang saya selalu ingin katakan, bahwa penegakan hukum itu bukan industri yang keberhasilannya dengan angka-angka makin meningkat. Justru terbalik, bagaimana kesadaran hukum masyarakat. Crime rate di negara maju mendekati zero. Iya, dan kepastian hukum salah satu faktor bagi pertumbuhan ekonomi di negara. Iya, harusnya kalau kita itu. Kepastian hukum tidak bagus, ekonomi kita hancur. Pasti. Semua tujuan kita itu kan muaranya supaya ekonomi bagus, kesejahteraan tercapai. Ya, tujuan mulia lah ya. Kita ambil PKH, kita ambil penelitian tambang, penelitian hutan. Sudah dikatakan 7 presiden apa 6 presiden semua no problem, ini ada problem. Dan problem ini tidak diselesaikan bukan karena hukum. Kamu bayar denda sekian, kamu melanggar. Kalau ada denda, ada yang kena denda administratif, ini berarti ada pelanggaran hukum. Nah, pelanggar hukumnya siapa? Kenapa tidak diseret? Administratif kah? Atau emang kickback? Tapi ini bukan semata-mata bahwa keberanian politik memimpin rezim dalam saja. penegakan hukum itu bukan bersoal berani-berani, bukan keberanian, bukan kita menegakkan hukum itu tidak dengan senjata, tidak dengan aku berani, tidak dengan aku hebat, tapi standarnya ada standar yuridis. Standar yuridis ini tidak boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau misalnya investor-investor ini ada yang tutup, ada yang lari, ada yang memindahkan proyeknya ke Vietnam, kemana-mana. Berpengaruh ke lapangan pekerjaan. Iya, yang rugi kita. Nah, ini dicontoh-contoh juga oleh pajak, gitu kan? Ya. Dalam menegakkan hukum pajak. Mundur lagi. Pajak lagi polisi supaya orang bayar pajak. Zaman penjajahan Belanda saja, Belanda yang demikian itu dia penjajah kan, tidak pernah dia narik cuki, narik pajak itu melibatkan kenil. Ya. Kesadaran yang ini. Loh kok Republik tanpa maju kok begini? Ya, terima kasih Pak Yan Maringka, terima kasih Pak Susno Duaji. Saya mau tambahkan satu lagi, mungkin ini momentum yang tepat di akhirnya. Kepada warga Adiaksa, khususnya yang sekarang bertugas di lingkungan Jampitsus, ini adalah kembali kepada doktrin kita. Jaksa adalah satu, ein en onderbar. Jadi hilangkan kubu-kubuan, mari kita bekerja sama membangun kembali citra dan kepercayaan kejaksaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan Maringka ya, Jaksa Agung Muda bidang intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2017-2020 duduk bersama loh Kabar Eskrim 2008-2009 sama-sama bintang 3 nih. Amin. Luar biasa nih. Dan di sini nggak ada gontok-gontokan nih. Terbukti kejaksaan dan kepolisian sinergi. Kita gandengan tangan dulu dong bersama ini kejaksaan kepolisian. Nah, ini bentuk dari sinergitas. Dari mana ada di sini Polri dan juga ada kejaksaan. Ada wartawan. Ada wartawan juga untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Disatukan oleh Nusantara. Nusantara. Jaga Nusantara. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menyaksikan Abraham di Nusantara TV.